Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 645. Niken yang selesai menjalani operasi. Wajahnya kembali cantik lagi. Dokter Tifa pun merasa senang sekali. Ternyata yang dikabarkan, yang dibicarakan banyak orang, tentang rumah sakit yang ada di Jerman, yang bisa mengembalikan wajah yang terkena luka bakar, benar-benar nyata dilihatnya. Padahal sebelum datang ke sini, Niken sudah divonis, wajahnya tak bisa kembali lagi. Namun kini keajaiban seolah terjadi. Si Rena pun merasakan hal yang sama. Menjadi terheran-heran dirinya, wajah Niken seolah tak terluka. Rena pun berkata, "Selamat ya Niken, kamu sekarang sudah baikan. Wajahmu kembali normal, jadi kamu tak usah khawatir lagi. Bahkan sekarang kamu makin cantik." Teman-teman Niken pun berkata sama. Niken jadi senang mendengarnya, merasa bahagia dirinya. 15 menit kemudian, Dokter Ergerika pun datang. Perban Niken sudah boleh dibuka dan dilihat Rena serta teman-temannya. Niken pun diberikan cermin. Langsung Niken melihat wajahnya sendiri. Hampir-hampir pingsan Niken dibuatnya. Tak percaya sekali akan yang dilihatnya. Luka bakar kecelakaan itu menjadi hilang. Wajahnya pun kembali normal. Niken tersenyum dan senang. Tak bisa mengungkapkan kata-kata. Niken menangis mengeluarkan air matanya. Karena terlalu bahagianya, bahkan langsung bisa duduk di tempatnya. Dipeluklah Rena dan teman-temannya. Dokter Ergerika pun senang melihatnya. Termasuk Dokter Tifa, yang sekali dalam hidupnya, melihat hal seperti ini. Pasien yang sudah dianggap tak bisa sembuh, ternyata bisa kembali lagi. Dokter Tifa pun bicara dalam hatinya. Andai pemuda itu tak datang kemarin, mungkin hal ini tak akan terjadi. Kemudian Niken bertanya pada Rena yang di dekatnya, "Oh ya Rena, mana ya Arnold? Aku kok tak melihatnya." Aku berhutang sekali padanya. Dan mau mengucapkan terima kasih pada orang tuanya. Kemana ya Rena Arnold? Apa dirinya keluar sebentar? Si Rena ditanya. Jadi bingung dirinya. Takut Niken akan kecewa. Namun Dokter Tifa yang menjawabnya. "Oh ya Mbak Rena, dijawab saja tak mengapa. Akan hal yang sebenarnya. Kan Mbak Niken ini sudah baikan. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mending Mbak Niken diberitahu saja. Lebih cepat lebih baik. Daripada disembunyikan hal itu. Biar Mbak Niken tak bertanya-tanya." Mendengar Dokter Tifa bicara, Niken pun bingung dirinya. Berkata dalam benaknya, memang ada apa maksudnya? Niken wajahnya melihat Rena. Melihat Dokter Tifa, melihat teman-temannya, seperti bingung dirinya. Kemudian Rena menjawabnya, "Oh ini Niken, aku akan bicara menjelaskan. Tapi sebelum itu kamu harus berjanji, tak marah dan kecewa. Sebab kamu sudah baikan, jadi bersyukur saja akan dirimu. Apa yang sudah lewat tak usah dipikirkan." Begini Niken maksudnya. Sebenarnya Arnold tak pernah ada di sini. Semenjak di rumah sakit yang kemarin, Arnold tak ada lagi untuk menjengukmu. Orang tuanya pun tak melihatmu. Dengar-dengar Arnold menjauhimu, sebab dikira wajahmu tak bisa kembali lagi. Arnold memilih mencari yang lain. Jadi Niken itu yang sebenarnya. Tak usah kamu bersedih hati, sebab ini yang terbaik untukmu. Mengetahui Arnold itu siapa, laki-laki yang tak baik. Dokter Tifa pun ikut bicara. "Iya Mbak Niken, jangan dipikirkan hal seperti itu. Sekarang Mbak Niken fokus saja ke depan. Masih banyak laki-laki yang baik hati. Contohnya kekasihnya Mbak Rena ini, yang sangat baik sikapnya." Niken pun mendengarnya. Dalam hatinya langsung bicara, "Oh Rena sudah punya cowok lagi. Siapa memangnya?" Dan Niken langsung bertanya, "Tapi Rena memang siapa ya? Yang menjawab pertanyaanku kemarin. Yang mendampingiku pula, bicara denganku sebagai Arnold itu. Dia kan ada di sini." Dokter Tifa lagi-lagi yang menjawabnya. "Oh itu Mbak Niken. Ya siapa lagi kalau bukan kekasihnya Mbak Rena ini. Seorang pemuda yang baik hati.
Si Rena menyahutnya. Oh, Dokter Tifa bisa saja bicaranya. Rena pun tersenyum. Kemudian Rena bicara, itu Niken mantan cleaning service kamu. Seseorang yang katamu dulu, surat lamaran kerjanya kamu buang ke sampah. Dia yang menjadi Arnold untukmu. Niken pun langsung teringat. Apa-apa Rena kamu bilang? Cowok itu maksudnya. Yang benar Rena. Jangan bercanda gitu. Si Rena menjawab lagi. Iya beneran Niken. Ini kalau kamu nggak percaya. Aku rekam di handphoneku. Si Rena menunjukkan ke Niken. Langsung saja Niken terkaget sekali. Melihat Kenshin yang bicara dengannya. Niken pun berkata, "Lo Rena beneran ini ternyata. Jadi Mas Kenshin yang bicara denganku. Yang pura-pura jadi Arnold itu. Kok bisa begini?" Niken terheran-heran. Serasa tak percaya dirinya. Rena pun membalasnya. Iya Niken beneran. Ayahnya pun kemarin melihat dan menjengukmu. Beliau yang memberikan semua perlengkapan untuk kesini. Bukan orang tuanya Arnold, tapi ayahnya Mas Kenshin. Niken pun melihat rekaman di handphonenya Rena. Si Rena malah yang menggodanya. Nah kan Niken, kamu dapat ganti yang jauh lebih baik orangnya. Bukan Arnold tapi Mas Kenshin. Rena tersenyum. Niken menjawabnya. Ah kamu ada-ada aja bicaramu Rena. Tentu aku tak berani Rena. Niken tersenyum pula, menjadi lupa akan Arnold seketika. Dan Niken berkata, terus sekarang di mana ya Rena Mas Kenshin itu? Aku mau mengucapkan terima kasih. Si Rena menjawabnya. Disimpan aja dulu ucapannya Niken. Karena Mas Kenshin sudah kembali. Ada keperluan yang penting. Niken pun mendengarnya. Sementara itu, di lain tempat, Sabria anaknya Pak Freddy, dibilang oleh ayahnya. Oh ya Sabria, Ibu Novita kemarin bilang ke ayah. Ada anak temannya seorang laki-laki yang baik hati. Akan menikah tapi tiba-tiba dibatalkan. Sebab ketahuan calon istrinya selingkuh. Punya tujuan ingin mengambil harta orang tuanya. Begini Sabria Ibu Novita itu bilang. Ingin menjodohkan kamu dengan laki-laki itu. Dia bernama Arnold. Anaknya seorang direksi di tempat kerjanya. Kalau kamu mau ayah akan bilang ke Ibu Novita. Di saat itu mamanya Sabria juga bilang. Ya gak apa Sabria dicoba saja. Lagian Ibu Novita itu kan kita kenal sebagai orang yang baik. Jadi mama percaya, kalau laki-laki yang dijodohkan denganmu, pasti orangnya baik pula. Jadi dicoba saja kita bersama-sama ketemuan. Ayah dan mama akan antar kamu. Bersama Ibu Novita dan Arnold yang dimaksud itu. Mendengar perkataan ayah dan mamanya, Sabria pun tak ada pilihan lagi. Sabria langsung bilang, ya sudah Mas Sabria coba dulu. Memang kapan waktu ketemuannya, dan ayahnya pun menjawabnya. Kalau gitu Sabria, ayah langsung kabarkan saja ke Ibu Novita. Singkat cerita, Ibu Novita pun memberitahukan pada Pak Jayadi. Pak Jayadi langsung setuju. Arnold anaknya diberi informasi. Arnold sangat senang mendengarnya, dan besok malam, mereka akan ketemuan di restoran. Waktu dan jamnya sudah ditentukan. Kemudian Kenshin sendiri. Dibilang oleh Kaori, "Say besok temani aku ya. Temanku ada yang ulang tahun nih. Aku diundang agar datang ke acaranya. Teman baik sekolahku dulu. Kan besok Kinan dan Keila. Diajak sama mama dan ayah. Jadi kebetulan kita bisa keluar." Kenshin menjawabnya. Iya Kaori nggak mengapa. Memang di mana tempatnya? Kaori membalasnya. Oh itu di sebuah restoran Japanese Sai. Yang letaknya di tengah kota. Temanku menyewa di sana. Kenshin menjawab lagi. Iya Kaori aku akan temani kamu. Sekalian kita pacaran lagi. Hahaha Kenshin tertawa. Kaori tersenyum pula. Dan Pak Jayadi pun diberi kabar. Kalau tempat ketemuannya ada di restoran Japanese. Tempat yang sama dengan Kenshin. Kemudian satu hari berganti. Apa yang ditunggu telah tiba. Sabria bersama Pak Freddy serta istrinya sudah datang ke tempat restoran itu. Begitu pula Pak Jayadi dan juga Arnold anaknya yang telah tiba duluan. Arnold pun tak sabar bertemu Sabria. Di saat itu Kenshin sudah ada di dalam. Mengantar Kaori bertemu teman-temannya. Saat Kenshin yang berjalan sendirian. Tak sengaja melihat Arnold yang duduk lagi bicara lewat handphonenya. Kenshin merasa pernah melihatnya, hingga langsung saja teringat.
akan yang ditunjukkan Rena di handphonenya kemarin. Oh ternyata dia Arnold, calon suaminya Niken, yang dikata orang tak baik itu. Kenshin pun tak menyapa, karena memang tak mengenalnya. Kemudian Kenshin melanjutkan jalannya, berbelok ke sebelah kanan. Tiba-tiba saja, dilihat ada Sabria dan Pak Freddy, serta pula istrinya. Kenshin kaget jadinya, bertanya-tanya dalam hatinya. Ada apa mereka ke sini? Kenshin pun tak langsung menyapa. Kemudian dilihatnya, Sabria itu ke tempatnya Arnold. Kenshin memperhatikan, di tengah itu ada manajer restoran, yang berkata pada pengantar makanan, "Oh ya Yuli, kamu antar menu ini ke meja nomor 9. Ada 2 orang keluarga di sana, yang lagi bicara tentang perkenalan anaknya. Perjodohan mereka yang akan menikah. Jadi kamu bersama Andri yang mengirimkan menu di situ." Kenshin pun mendengarnya, Sabria akan dijodohkan dengan Arnold. Kenshin langsung merasa tak suka, hingga Kenshin bilang ke manajer itu. Kenshin menunjukkan siapa dirinya. Kemudian Kenshin bilang, "Oh ya Bu Manajer, saya izin menyamar menjadi waiter restoran di sini sebentar. Biar saya yang mengantar makanan ke meja nomor 9. Bu Manajer yang tahu siapa Kenshin memberikan lampu hijaunya. Kenshin diizinkan menjadi pelayan restoran di tempatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya